Kami dari kelompok 1 Oceanografi Kimia. Nama saya Ahmad Rizky Muazil. Nama saya Nazar Vesfatur Rahman. Saya Naval Senata. Saya Nadine Aulia. Saya Salmata Nabila. Saya Kinara Konsa. Saya Yohan Faiza Bilkis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai karakteristik fisika kimia air laut, yaitu molekul air. Yuk simak penjelasannya. Sini. Ayo kita cari air. Kita cari air teman-teman. Air. Karakteristik air. Dia itu merupakan sifatnya itu pelarut universal. Kemudian dia itu memiliki sifat kohesif dan perekat, sekaligus memiliki high feed capacity dan high surface tension. Oke Cing, jadi sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai karakteristik molekul air laut, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu gaya van der Waal. Gaya van der Waal ini dinamai dengan nama seorang fisikawan Belanda, Johannes Diederik van der Waal, yang merupakan orang yang pertama kali menjelaskan gaya ini pada abad ke-19. Gaya van der Waal adalah gaya lemah yang terjadi antar molekul-molekul. Meskipun lemah, untuk satu pasang molekul, gabungan dari banyak interaksi ini dapat menghasilkan efek yang signifikan. Jadi gitu Cing. Apa sih gaya van der Waals? Nah, berikutnya yaitu penjelasan mengenai gaya van der Waals. Gaya ini terjadi pada semua jenis molekul, baik polar maupun non-polar. Gaya van der Waals lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen. Terdapat 3 jenis kekuatan utama pada gaya ini, yaitu gaya dipol-dipol, gaya dipol-dipol terinduksi, dan gaya dispersi London. Gaya van der Waals berperan penting terhadap berbagai fenomena, seperti adesi, kohesi, dan sifat-sifat zat seperti titik didih. Contoh dari gaya van der Waals yaitu ikatan hidrogen, gaya dipol-dipol, dan gaya dispersi. Molekul H2O termasuk ke dalam ikatan kovalen polar, di mana ikatan kovalen sendiri adalah ikatan kimia yang terjadi di mana terdapat 2 atau lebih atom non-logam yang berbagi pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terjadi ketika 2 atau lebih atom non-logam yang berbagi pasangan guna untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. H2O merupakan ikatan kovalen polar. Air masuk ke dalam ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen itu sendiri terbentuk antara molekul-molekul yang sangat polar. Ikatan hidrogen pada air terjadi ketika atom hidrogen tertarik kepada atom oksigen yang ada di dalam molekul air, sehingga terjadi ikatan hidrogen pada air. Apabila kita memanaskan air dalam panci, kira-kira yang panas duluan, air apa pancinya? Yap, pancinya. Kenapa? Hal ini karena air memiliki kapasitas panas yang tinggi. Apa sih kapasitas panas? Kapasitas panas adalah ukuran panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, tadi kan kita udah dengar penjelasan tentang ikatan hidrogen. Nah, ikatan ini juga itu yang membuat air itu memiliki kapasitas panas yang tinggi. Kenapa? Karena energi yang diberikan itu diperlukan untuk memecah ikatan hidrogen terlebih dahulu. Setelah ikatan hidrogen sudah pecah, maka energi panasnya itu akan ke molekulnya. Inilah mengapa air itu akan bergerak ketika dipanaskan. Hal ini juga membuat air itu memiliki sifat unik, yaitu dapat menyerap panas tanpa menaikkan suhunya. Dalam artian, air itu memerlukan lebih banyak suhu atau lebih banyak energi panas dibandingkan material lainnya untuk menaikkan suhunya. Kalian tahu gak sih kenapa air bisa tumpah ketika dipanaskan? Nah, hal tersebut bisa dikarenakan karena ecthermal expansion. Ecthermal expansion sendiri bisa didefinisikan sebagai perubahan volume suatu benda akibat perubahan suhu. Nah, ngomong-ngomong soal air nih, 2/3 dari permukaan bumi merupakan perairan atau lautan. Nah, lautan tersebut bisa menyerap panas. Ketika lautan tersebut menyerap panas, maka akan terjadi peningkatan suhu yang akan menyebabkan peningkatan volume. Dan pada akhirnya akan meningkatkan permukaan laut. Karakteristik selanjutnya adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya yang membuat suatu permukaan cairan menjadi bentuk seperti kulit yang elastis. Hal ini terjadi karena tegangan permukaan memiliki tarikan antar molekul cairan.
Akibatnya cairan cenderung membentuk bentuk yang paling kecil untuk mengurangi luas permukaannya. Seperti contohnya tetesan air yang berbentuk bulat dan serangga yang bisa mengambang di atas air. Gaya ini dipengaruhi oleh gaya adhesi dan gaya kohesi. Gaya adhesi adalah gaya tarikan antar molekul cairan dengan molekul benda lain, sedangkan kohesi adalah gaya antar tarikan cairan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.